Halo semuanya, dan welcome to my podcast. Perkenalan, nama saya Naban dari Ditya Wibowo. Kalian bisa panggil saya Naban. Dan ini podcast pertama kali saya untuk membahas sebuah cerita karya yang dibuat oleh Andre Hirata yang berjudul Ayah. Jadi sebelum kita mulai, mari kita perkenalan diri dulu. Nama saya Naban, tadi udah. Mungkin saya bisa cerita tentang hobi saya dan umur saya dan saya tinggal di mana. Oke, hobi saya pertama itu saya suka main game pastinya, sering suka suka banget. Dan game yang saya suka tuh main sport seperti FIFA. Dan juga hobi saya juga main bola, bola football, futsal sama soccer. Dan habis itu saya suka bermain musik dan juga mendengar musik. Dan alat musik yang saya main itu gitar dan piano, tetapi saya lebih suka gitar karena lebih fun aja, lebih seru. Dan yang terakhir, saya juga atlet anggar sejak tahun 2017, tetapi selama pandemi ini saya tidak pernah latihan selama 2,5 tahun, tetapi saya ada tujuan untuk memperbaikinya. Oke, mari kita mulai tentang cerita ya. Jadi cerita ini mengenai sebuah anak kecil, anak SMA yang bernama Sabari. Dia adalah main karakternya atau karakter utamanya dari cerita tersebut. Jadi Sabari adalah anak SMA, dia suka bolos, males sekolah, dan jarang masuk banget. Tetapi dia masuk sekolah tiba-tiba dan rajin mengikuti sebuah klub di sekolah seperti paskibra dan band. Karena salah satu hal yang membuat dia semangat untuk sekolah, yaitu adalah perempuan yang dia sukai bernama Marlena atau Lena. Ini sebenarnya cowok yang sesungguhnya kalau saya baca. Karena cowok sesungguhnya itu dia rajin untuk melakukan apapun untuk menarik perhatian cewek yang dia sukai. Sama seperti Sabari, dia melakukan apapun untuk menarik perhatian Marlena atau Lena. Hingga dia rajin untuk mengetahui apa yang Marlena suka dan dia pelajarinya. Seperti Marlena juga pernah suka dengan kelompok band yang gitaris. Terus Sabari mengikuti band dan belajar gitar, tapi akhir-akhirnya dia tidak menjadi band, tetapi jadi backstage yang ngatur-ngatur stage tersebut. Dan saya juga bingung selama baca ini itu mana ayahnya, kok tidak ada ayah, kok malah tentang cerita cinta mengenai dua anak SMA mana gitu ya. Tetapi selama saya baca lama, ternyata itu adalah sebuah cerita bagaimana Sabari menemukan istrinya, yaitu Malena, dan sang ayahnya adalah Sabari sendiri. Dan Marlena itu sebenarnya hidup di keluarga yang tidak mampu, yang diasuh oleh ayahnya bernama Marconi. Marconi adalah sebuah ayah yang dulunya mampu orangnya, yang artinya dulu pas saat SMA, saat sekolah, keluarganya mampu, ayahnya mampu, ibunya mampu, tapi si Marconi sendiri malas untuk sekolah dan kuliah, tetapi dia malah santai-santai dan berharap kalau dia bisa jadi kaya. Tapi akhir-akhirnya setelah ayahnya udah tidak ada, hidup dia susah, jadinya dia memaksa Marlena untuk sekolah. Jika dia tidak mau sekolah, maka dipaksakan menikah. Tetapi Marlena semangat sekolah hingga lolos untuk masuk negeri SMA yang sama dengan sekolah yang Sabari. Tetapi akhir-akhirnya setelah lolos SMA, Marconi menikahi Marlena dengan Sabari. Hal ini terjadi karena ya Sabari mau sendiri, dan juga saat menikah dengan Sabari, si Marlena sudah hamil
entah tahu dengan siapa, tetapi yang pastinya bukan dengan Sabari. Marlena adalah sebenarnya perempuan yang cantik dan nakal. Dia sudah mau menikahi atau berpacaran dengan banyak cowoknya, terutama band terkenal dengan penyanyi. Tetapi dia putus dan akhirnya Marlena mempunyai anak bernama Zoro yang diasuh dengan Sabari dan juga Marlena. Tetapi saat Marlena dan Sabari menikah, Sabari senang, tetapi Marlena tidak begitu senang karena tidak suka dengan Sabari. Dan akhir-akhirnya si Marlena atau Lena cerai dengan si Sabari. Selama perjuangan yang Sabari telah meraih dan bekerja keras untuk mendapatkan Marlena, dan sedangkan mempunyai hubungan dengan Zoro anaknya sendiri dan juga Marlena, tetapi mereka cerai dan Marlena membawa Zoro dengannya. Di titik situlah Sabari tidak ada semangat lagi pun, karena dia mempunyai semangat untuk berjuangi dengan anaknya dan juga istrinya sendiri, tetapi ditinggal. Dan saya tidak pernah melihat sama sekali si Sabari itu tidak ada pun semangat sama sekali, karena dulu dia semangat banget untuk melakukan apapun, tapi sekarang dia sudah lemah dan depresi. Sudah tidak ada tujuan lagi untuk apa hidup, untuk apa dia berjuang. Setidaknya kalau Marlena tidak suka dengan dia dan Zoro sudah tidak ada. Dan akhir-akhirnya ya pastinya Zoronya balik dengan Sabari, dan akhirnya mereka hidup dengan tenang dan damai, keluarga yang senang. Disitulah saya sadar kalau seorang ayah adalah orang yang berbaik hati dan sensitif dengan hatinya, karena tidak mereka tidak bisa menerus untuk berjuang di hidupnya kalau tidak ada istri dengan anaknya. Maka ayah mempunyai peran yang penting untuk keluarga. Jika tidak ada anak, tidak ada istri, maka tidak adalah perjuangan untuk mereka. Dan pesan moral dari buku ini yang saya dapat adalah menghargailah perjuangan ayahmu. Meskipun dapatnya itu, tapi syukurilah, karena ayahmu udah bekerja keras untuk hal apapun yang kamu udah dapat. Sedangkan kamu punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Jadi syukurlah apa yang kamu punya dan jangan ngomel, jangan ngeluh dengan perjuangan ayahmu sendiri. Dan perasaan aku selama baca buku ini sangat menyitukan dan sedih, karena saya sedih banget melihat Sabari kayak gitu, ditinggal dengan istrinya, dengan anaknya, terus tidak ada semangat lagi dalam hidupnya. Dan ya, seperti itu aja di podcast saya yang saya akan bahas di podcast ini. Tadi saya udah bahasin tentang Sabari, cerita ayah, dan perasaan aku saat membaca buku ini, dan juga pesan moral. Dan juga saya juga merekomendasi untuk kalian yang mempunyai permasalahan dengan ayahmu sendiri atau konflik dengan ayahmu sendiri, bacalah buku ini. Aku yakin pasti kalian akan sadar dan mencintai ayahmu. Itulah dari podcast saya. Sekian dari sini dan terima kasih untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.